Baik, sekarang simpan dulu kalian itu berkaitan dulu belajar. Boleh sambil pakai atau mau buka PowerPoint-nya yang sudah di-share ada di Google Classroom. Ini tema hari ini tentang warisan. Kita akan belajar berhitung tentang waris mewaris. Jadi dalam Al-Quran itu warisan itu ada terbagi menjadi dua. Ada istilahnya dalam bab waris itu di halaman 103. Nah, tentang pembagian ahli waris ini ada di halaman 104. Nah, ada istilahnya zawil furud dan ada istilahnya asobah. Nah, kalau di dalam Al-Quran, zawil furud itu jumlah bagian ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Kalau istilahnya ada yang setengah, ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/6, 1/8, dan ada juga yang 2/3. Nah, keterangan lebih lengkapnya itu ada di halaman 104 kalau di dalam MKS. Nah, sedangkan asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan yang sebelumnya dibagikan dulu kepada kelompok zawil furud, artinya mendapatkan sisa keseluruhan berapa yang tersisa bila sudah dibagikan. Keterangan lebih lengkap yang tergolong sebagai asobah itu ada di halaman 105. Nah, jadi dalam keluarga itu ada namanya ahli waris inti dan ada juga ahli waris yang tidak terhijab atau yang terhijab. Nah, ahli waris inti itu diantaranya ada suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah atau ibu. Nah, lebih lengkapnya bisa dilihat di dalam skema. Nah, di dalam skema itu ada yang warna putih dan ada yang warna merah. Selama yang warna putih ini masih lengkap, maka yang kelompok warna merah ini tidak mendapat bagian. Ini karena keterangan ini. Lihat nggak tulisannya? Ya, di PowerPoint yang sudah bisa juga. Nah, jadi apabila kalian memiliki salah satu anggota keluarga, baik itu ayah atau ibu misalkan, terus di antara yang warna putih ini masih lengkap, maka yang warna merah ini tidak mendapat bagian harta waris. Dalam istilahnya itu terhijab. Selama yang warna putih masih ada. Terkecuali apabila yang warna putih ini tidak ada, baru yang merah ini bisa mendapat bagian. Nah, maka di antara keluarga, makanya tadi disebut sebagai keluarga inti itu ada suami, ada istri, ada ibu, ada ayah, ada anak perempuan atau anak laki-laki. Jadi itu ada bagian-bagiannya. Nah, kalau yang warna merah tadi itu dalam istilahnya itu disebut sebagai hijab, penghalang dalam memperoleh warisan. Mereka terhijab, mahjub. Hijab itu ada dua, ada hijab yang menyebabkan dapat mengurangi persentase dari bagian warisan. Contohnya misalkan seperti seorang suami itu bisa menjadi cuma dapat 1/4 karena dia memiliki anak. Kalau seandainya tidak memiliki anak, jatah seorang suami itu adalah setengah dari harta istrinya. Nah, keterangan lebih lengkap ada LKS halaman 105. Sedangkan hijab hirman adalah hijab yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak warisnya karena terhalang oleh keberadaan keluarga yang lebih dekat. Contohnya, seorang kakek itu tidak akan mendapatkan warisan jika masih ada bapak. Misal tadi kan si mayit, ambil contoh siapa meninggal? Anda ya. Misalkan Anda innalillah. Ceritanya Manda ini kan punya ayah, punya kakek. Misalkan suami Manda siapa? Jaid. Misalkan suaminya Jaid. Manda innalillah meninggal ceritanya. Meninggal. Terus ahli waris yang ada ceritanya mereka belum punya anak. Jadi ada Jaid sebagai seorang suami, ada ayahnya, ada ayahnya. Nah, karena ayah
Manda masih hidup, otomatis kakeknya ini terhijab. Hijab Jerman namanya tidak dapat waris. Maka yang mendapat waris hanya Jahit dan ayah. Nah, kecuali misalkan seandainya Manda ini menjadi janda, Jahit kawin lagi, meninggalkan, direbut oleh pelapor. Jadi kan jadi janda. Terus ayahnya tidak ada, baru kakek ini bisa mendapat warisan. Nah, itu contoh yang namanya hijab Jerman. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus warisan. Nah, Alita wafat meninggalkan harta warisan sebanyak 100 juta. Ahli warisnya terdiri dari ibu, suami, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Terus punya utang 500, perawatan jenazah 3 juta dan meninggalkan waris. Nah, uraikan berapa bagian ahli waris masing-masing. Nah, cara untuk menghitung ini kita harus tahu dulu bagian dari masing-masing. Maka dihitung dulu, dipisah dulu siapa yang termasuk zawil furud, siapa yang termasuk asobah. Nah, zawil furud itu ada di halaman 104, diantaranya yang adalah zawil furud di situ ada siapa? Ada ibu. Zawil furud itu adalah ibu. Ibu berapa bagiannya? Ya 1/6 jatahnya yang dibagikan dalam Al-Quran 1/6 karena punya anak. Seandainya ada punya anak tidak 1/6. Nah, terus suami jatahnya adalah 1/4 karena punya anak. Seandainya tidak punya anak tadi setengah, tapi karena punya anak jadi 1/4. Nah, terus baru dikategorikan asobahnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, sedangkan perbandingan apabila anak laki-laki itu dapat bagian 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Mengapa laki-laki jadi lebih besar dari anak perempuan? Yang tahu alasannya? Ya, jadi keluarganya. Apa lagi? Yang paling jawabnya lebih besar. Ada lagi? Ya, apa tahun? Wasiat sama kan? Nah, jadi wasiat ini itu wajib dijalankan dengan syarat wasiat itu tidak boleh melanggar aturan syariat. Jadi kalau memang ada wasiat, laksanakan dulu pembagian harta warisnya sesuai dengan hukum. Tapi boleh kalau mau menambah ditambah misalkan. Nah, tapi wasiat itu maksimal hanya 1/3 dari harta warisan yang boleh dikeluarkan. Kan boleh mewasiatkan semua hartaku diberikan kawan mantan suamiku, ya. Anak dan lakiku pada boleh dapat karena sudah melukai hatiku, pada boleh seperti itu. Misalkan supaya anak palsu tidak mau lakinya diberikan kalau mantannya katanya supaya sakitnya double aja. Nah, itu kan boleh yang seperti itu. Karena maksimal wasiat itu hanya 1/3 dari harta bila anak diberikan. Karena 2/3-nya itu ada hak kepada ahli waris. Seandainya juga sultan ini sugih kan, kaya raya, terus dapat warisan dari orang tuanya kan merasa sugih sudah pada terpakai gitu, keseninya bingung, yang ada bingung mana misalkan gitu. Apalagi warisan ujar sultan, maka boleh dia tidak menerima, tapi sebagai aturan dia terima dulu duit warisannya. Setelah itu kalau hendak dibariakan enggak, misalkan dibariakan lawan Jahit enggak, dibariakan lantaran Jahit ini CS sebenarnya ya, lawan dibariakannya. Nah, boleh seperti itu, tapi ambil dulu bagiannya karena warisan ini hak melekat kepada setiap orang meskipun punya anak, tapi terima dulu. Setelah itu baru dibagikan boleh. Ya, saling berabut warisan itu kan Pak, yang si A kadang merasakan ada dalam warisan si itu si B ada juga itu Pak. Nah, makanya itu tadi hitungannya itu sudah baku, makanya kan boleh orangnya mungkin merasa aku uyujar mengganggu kuitan ikam, maka waktu kuitan garing kada datang ya, harusnya aku yang lebih banyak ya. Nah, maka yang seperti itu
gunanya wasiat tadi. Tapi wasiat kan boleh juga melebihi daripada sepertiga atau melanggar aturan. Tapi ada solusinya. Bila dibagi ketika masih hidup, itu namanya hibah atau hadiah. Tapi kalau dibaginya setelah meninggal, baru itu namanya warisan. Makanya kalau seandainya terjadi ada berabut, idealnya solusinya sebelum terjadi meninggal maka dibagi dulu. Kalau hendak membagi rata, boleh tadi solusinya, tapi sebelum meninggal boleh membagi rata kepada anak, akan dibagi-bagi rata dengan syarat sebelum meninggal. Tapi kalau dia sudah terlanjur meninggal belum dibagi, nah maka berlaku namanya hukum warisan. Ya maksimal itu maksimal lah, wasiat ini maksimal sepertiga maksudnya. Tapi tetap dibagi sesuai dengan perhitungan aturan. Nah kita akan belajar menghitung. Contoh kasus ini ada ibu 1/6 tadi kan. Kalau melihat kasus yang seperti ini, ahli warisnya ada ibu, suami, anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, di sini kan kasusnya ada 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, cara mengetahui sisanya itu, nah kita hitung dulu perlahan. Jadi, cara menghitungnya, nah, duit warisan tadi kan 100 juta. Dikurang dulu dengan duit perawatan jenazah. Dikurang lagi dengan utang. Dikurang lagi dengan wasiat yang dikeluarkan, seandainya tadi ada memberi wasiat, kalau tidak apa-apa. Jadi sisa uangnya adalah 96 juta. Nah, baru 96 juta yang ini dibagikan kepada ahli waris. Ingat, yang harus dilaksanakan tadi dulu sebelum boleh langsung dibagi, tapi dilaksanakan dulu yang kewajiban-kewajiban seperti pengurusan jenazahnya tadi, kuburannya, biaya menggali kubur, apabila ada utang juga dikeluarkan, baru wasiat. Nah, dihitung duit sisa yang 96 juta tadi dibagi dulu kepada zawil furud. Contohnya ibu 1/6, 96 juta dikali 1/6, hasilnya 16 juta. Terus suami tadi 1/4 dikali 96 juta. Bagian suaminya adalah 24 juta. Nah, baru setelah dapat, artinya 96 juta dikurang 16 dikurang 24. Ya, bisa juga ditambah 16 ditambah 24, tapi 96 boleh dikurang 16 dikurang 24, hasilnya sama. Nah, jadi warisannya itu tadi kurang bagian jatah ibu dan suami tadi adalah sisa untuk asobah. Nah, jadi hasilnya 96 juta dikurang 40 juta adalah berapa? Dikurang 40 juta? 56 juta. Nah, baru 56 juta ini dibagikan kepada, nah, cara menentukan bagian laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kan kasusnya adalah 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Artinya berapa jumlah anaknya? 3. Ada 3 anak kan, 1, 2, dan 3. Anak laki-lakinya berapa orang? 1. Anak laki-laki 1 orang. Anak perempuannya 2 orang. Nah, jadi untuk mencari menyamakan penyebut, jatah untuk 1 orang laki-laki kan berapa bagian? 2. Kalau anak perempuan 1 anak perempuan 1. Maka pembilangnya adalah 4. Nah, maka untuk rumus anak laki-laki tadi, laki-laki menjadi sama dengan 2/4. Sedangkan anak perempuan 1/4. Jadi dalam kasus ini untuk mengetahui jumlah bagian laki-laki berarti 2/4 dikali 56 juta. Kalau anak perempuan 1 orangnya 1/4 kali 56 juta. Nah, kalau nya 2/4 dikali 56 hasilnya 28. Kalau di sini kan karena 2 orang anak perempuan, maka 28 dibagi 2 jadi 14 juta. Nah, ini untuk jatah masing-masing
anak perempuan. Nah, kita balik lagi kasusnya, kita ubah. Seandainya si Kadita tadi tidak mempunyai 3 orang anak, tapi mempunyai 5 anak. Misalkan anak laki-laki berapa orang? Anak laki-lakinya 3. Misalkan anak laki-laki 3 ya. Anak laki-lakinya ada Nah, berarti sini kan anak laki-laki. Maka sini 2. Jangan anak laki-lakinya 3, anak perempuan 2. Kasusnya kita ubah. Nah, berarti penyebutnya jumlahnya berapa? 8. Maka untuk menentukan asobah di sini menjadi rumusnya, kalau laki-laki tadi 1 orang laki-laki 2/8, kalau 1 orang perempuan 1/8. Nah, coba hitung 2/8 dari 55 juta, 14 juta, 0,25 kali 56 juta, 14 juta. ya berarti untuk 1 orang laki-laki 14. 14 juta. Kalau 1 orang perempuan 8 juta. 8 juta. 8 Juta. Nah, saya sudah ada bayangan. Nah, sekarang kita akan belajar. Sekarang giliran kalian mencoba. Nah, silakan kertas coret-coret. Ada Pak, misal anak tiri Pak, itu dapat warisan Pak. Nah, khusus anak tiri, warisan itu hanya yang terkait darah. Kalaunya tiri, anak tiri artinya misalkan kita punya ayah kandung kita kawin dengan perempuan lain. Nah, kalau perempuan lain itu kan namanya ibu tiri. Nah, kalau ibu tiri itu meninggal, kita tidak dapat bagian. Kecuali kalau seayah, kan ada istilah seayah, saudara seayah baru kita dapat bagian, atau saudara seibu baru dapat bagian. Kalau tiri tidak dapat bagian. Oh iya, 14 bagi 2 7. Nah, sekarang silakan latihan. Ini karena nanti kan kita nih ujian sekolah ini ada keluar soal hitungan. Itu ada kurang lebih 2. Berarti sisa 7,9. Soalnya nanti ada yang hitung. Nah, silakan latihan. Jadi kalau bingung, awal langsung ditambah. 7,500. Jadi kertas coret langsung kalian. Pak, meninggalkan wasiat kan maksudnya? Wasiat ya tadi misalkan kalau meninggal karena aku duit wasiatnya berapa sih itu ceritanya? 7,500. Nah, karena aku meninggal bariakan 2.500.000 ini lawan paman anunya raja baik aku ya. Berarti kan masuk di bantuan di bawah tahun. Berarti kan dipotong kan? Artinya wasiat kan dikurang duitnya, ini memberikan wasiat dibariakan lawan anunya. Berarti harus dikurang. Ya, akan lebih mudah menghitung tuh kalian jumlahkan dulu berapa duit yang cadangan di luar kan semuanya berapa Bagiannya Pak? Semuanya 9.500.000. Nah, kan utang dikeluarkan, 9 juta. perawatan jenazah dikeluarkan, wasiat nah hitung dulu dikumpulkan dulu yang cadangan dikeluarkan. 9 juta. Nah, coba dihitung di kertas dulu, coret-coret. Jadi kan kita melihat 70 bagiannya berapa masing-masing. ibu suami dan Ibu suaminya itu apa? Ibu tadi bilanya punya anak 1/6. awal-awal salah pernah. Ada gini Pak. Kalau suami apa? Suami tadi 1/4 bila punya anak. Bila ada punya anak suami 1/2. Suami berarti ke ibu dan ayah, Pak. Ya, ke ibu dan ayah dan anak. Kalau ada anak, kalau ada tidak. Kalau suami itu berapa sih Pak? 1/4. Kalau tidak punya anak, suami itu 1/2.
2. Kalau punya anak 1/4. Nah, kalau kasus ini punya anak ada Punya anak baik. Kalau yang sebatang kara tuh sebatang kara. Nah, lalu yang jatuh ke bagian yang merah tadi kan ada saudara, keponakan, ada punya. Nah, kalau diwarisin saudara, kalau yang sebatang kara itu boleh wasiat atau yang duitnya diberikan kemana sampai yayasan atau negara. Ya, sudah dihitung Gusti. Hitung dulu. Ini karena keluar soalnya pas ujian. suami Pak, ibunya 12, suaminya lagi kurang apa? Karena 2 juta. Kalau yang ada paham sendiri boleh berdua pinjamannya. 2 juta di Tidak sampai dihitung pacaran. Sampai dihitung peninggalan warisan apa yang ada? Misalkan orang yang ada punya warisan cuma membaginya yang bagi. Nah, kalau yang meninggal yang kita dapat bagian itu begitu aja. Kalau kertas mana juga kalian dapat kalau di bawah itu ada bagi waris. Kalau yang ini yang kalau ini kita akan tulis tapi misalkan diwasiatkan anda bisa tapi wasiat jika orang sih yang meninggal Ada yang
Iya, itu juga begini. Ya parah. Gila suami berapa? Suami itu ada anak pak? Itu ada anak. Bapaknya sama. Ada yang sudah lah. Sudah 21 lawan ibu kemalingan. Nah, kalau kayaknya dua. Lakiannya Dua. Bapaknya satu. Bapaknya dua. 12. Ada kawannya berapa? Bukan dong, tadi total tiga deh. Kita yang lain sama kami. Laki-laki satu loh. Dua anak perempuan. Itu paling empat. Kalau anak ini pakai dua, ini sama dua. Ini ini satu tambah dua anak berarti 10 juta ya Pak? 10 juta. Masing-masing. Namanya 12. 2/4 tempat itu. Mereka dulu posisi nih jalan mencari itu. Yang penting proses. Keamanan keamanan. Uji pajak. Itu traveler. Ini semua Pak dari mana? Tadi anak bilang, dapat lagi halus kan? Hitung dulu. Ya mau kan? Jambatan kami. Terus Ya mau kan? 5 juta. Kamu invest kan semua dia semua dan jumlahnya. Mana sudah ini? Kawan ya. Kali balasnya kan. Jadi awal mamang kosong sekali banget Pak. Ya, kayak gitu loh. Hah? Ikonik itu sudah loh. Siapa yang mau menjawabkan ditulis? Sultan Wijaya aja Pak. Adik. Agi, ada lagi? Belum Pak. Kan aja. Ini yang suami dan anaknya. Ya, info dari Mas Sarah 70. Berapa begini ya? Kurang 9 lagi malah. Nanti pasang kembangan. Mana lo pernah kerja di situ kan? Handphone. Ya, tapi Ibu dan suami. Kenapa Pak? Ada GB ya. Tulis keterangannya dulu. Yang pada berkeradu nggak? Yang ada berapa? Ya, Ada ini. ada siapa kayak terkelupasan kulit giginya? Lain soal satu. Kamu sih pasti ngomong itu lain sih. Minjem enggak? Aku bilang itu ya. Suaminya 2. Suami dua Pak. Aku anak aja 3. Suami ini berarti 1/4. Pak, kenapa yang jatah anak ini dikurangkan dulu Pak? Ini kan ini 30 loh Pak. Dulu 72, kenapa anak tuh kata langsung 72?
Jadi bagi satu dua karena kan itu artinya sisa apa si zawil furud dia selesaikan si zawil furud. Tapi kan kalau dari zawil furud ibu suami bapak asbabnya sisa bagi anak sisanya. Jadi tergantung jumlah anaknya, makin sedikit anaknya makin banyak anaknya makin sedikit. Memang untuk suami ibu itu baku sudah bagiannya. ini apa namanya zawil ini kalau dua mustiknya ada ya. Zawil furud ini kan tadi suami, istri kan tergantung siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal si suami berarti istri. Kalau yang meninggal Jadi suami atau istri sama aja satu keluarga kalau punya anak beda. Kalau suami satu tempat tidak punya anak, tapi kalau istri bila punya anak satu tempat ya. Kalau 1/8 banyak pada punya anak. artinya kan kalau rumusnya kan tadi laki-laki banding perempuan kan 2/1. Kalau suami di anak 1/4 berarti perempuan punya anak 1/4. Kalau laki-laki suami kan di anak 1/4 berarti istri nah itu bedanya tadi. Kalau suami kenapa dapat lebih banyak dibanding istri? Karena duit suami adalah duit ini. Kalau duit istri bukan duit suami kan. Nah bedanya rumusnya kalau duit suami adalah duit istri. Duit istri bukan duit suami. Makanya kalau meskipun suami dapat banyak, dia wajib memberi ke ini, wajib memberi ke tanggungannya. Kalau pinjam dapat duit, kalau duit yang wajib menafkahi siapa, suami atau istri? Nah rumusnya makanya kan kalau istri itu kita tidak bisa memastikan karena yang wajib menafkahi adalah suami. Jadi jangan milih ini kan, sambil ini kan ada yang mengurus dompet sesuai kemampuan. Tapi kalau yang mampu ya semuanya. Nah jadi kira-kira hasilnya ini sudah benar. Yang lain kan itu ibu 1/6 dapat 12 juta, suami 1/4 dapat 18 juta. Nah baru dibagikan ke asbah. Asbah itu adalah dapat yang sisa. Contoh yang sisa adalah anak. Anaknya di sini kan kasusnya ada 3, maka penyebutnya 4. Maka satu anak laki-laki dapatnya 21 juta. Satu anak perempuan dapatnya 10 juta 500. Nah dia yang lain perhatikan. Jadi nanti tugas kalian PR menghitung di latihan 2. Nanti boleh dikertas oleh coret. Pakai cara jalannya lah. Kemudian setelah itu silakan di posting di Google Classroom. Soalnya latihan 2. Tadi kan latihan 1. Ini latihan 2. Beda soalnya nih. Ini anaknya lebih banyak. Anaknya ada 4. 2 anak laki-laki. Duitnya sedikit tapi anaknya lebih banyak. Nah ini silakan kalian nanti kumpul di Google Classroom. Ya kasus ini beda. Anaknya ada 4. Tadi kan cuma 3 nih. 4 laki-laki 2, perempuan 2. Nah cara menghitung penyebutnya gunakan cara seperti ini tadi. Berarti laki-laki 2, perempuan 2. Nah seperti itu nanti. Laki-laki 2, perempuan 2. Jadi kan ada 6. Nah berarti tinggal dihapus 1 aja. 6 kali 42. Oh itu berapa? 0,3 kali 22. Kalau ibu tidak punya anak 1/3. Berarti anak laki-lakinya 14 juta ada
anak perempuannya 7 juta lah. Jangan lupa dikurang dulu yang pengeluaran. Sudah Ini sama nih dong. Beda Pak. Beda soal ini. Nanti anaknya jadi 4. Tadi kan cuma 3. Ini anaknya 4. Berarti 50 bukan 3,5, 5,5. 10 juta, 48 juta. Bapak itu sama, jadi pula pada partai Pak. 1 juga lain enggak? Nah, lihat di 100 LKS kalau Bapak berapa bagian? 1 per berapa? 1